Kembali lagi di Energy Corner dan saat ini kami masih tersambung bersama dengan Direktur Utama dari PT Kilang Pertamina Internasional, Joko Priyono. Baik Pak Joko, kita lanjutkan kembali dialog kita selanjutnya terkait dengan TKDN. Pak, kita ketahui untuk realisasinya hingga akhir tahun 2021 kemarin ini ada di kisaran 30,6%. Nah untuk di tahun 2022 ini Pak, berapa target dan juga realisasinya hingga saat ini Pak Joko? Ya, oke Mbak Monika. Jadi kami PT KPI ya, ini berkomitmen untuk pembangunan proyek ini tentunya dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga kita memberikan multiplier efek yang luar biasa bagi perekonomian nasional kita, yaitu melalui saving current account deficit atau defisit neraca perdagangan, juga penyerapan tenaga kerja lokal, serta termasuk pula dalam kaitannya penyerapan tingkat komponen dalam negeri. Nah, untuk tahun 2021 kemarin secara persentase kita telah mencapai 30,1% atau selaras dengan target yang kami canangkan yaitu sekitar 30-35%. Nah, nilai uangnya sekitar 6 triliun yang diserap kemarin di tahun 2021 ya. Nah, hal ini juga diperoleh melalui partisipasi perusahaan-perusahaan nasional baik untuk vendor maupun manufacturer serta kontraktor dan subkontraktor yang terlibat serta pula keterlibatan dari tenaga kerja lokal. Nah, ini TKDN ini tidak hanya meliputi material tapi juga termasuk jasa ya. Nah, ini kita sudah kerjasama dengan Sukovindo dan BPPT bagaimana cara menghitung pemakaian TKDN dan terus dilakukan evaluasi terhadap laporan kita, diverifikasi berapa sebenarnya TKDN yang terserap. Ini sudah terverify oleh Sukovindo maupun BPPT ini Mbak Monika ya, penyerapan tersebut ya. Nah, ini tentunya target ke 35% ini terus akan kita capai, syukur-syukur nanti bisa lebih dari target tersebut ya untuk penyerapan TKDN ini sampai dengan proyek RDMP ini running well ya, on stream ya. Oke, Pak Joko, selanjutnya kita ketahui di Agustus 2022 nanti begitu ya, target dari penyerapan tenaga kerja ini sangat fantastis 19.500 pekerja. Nah, update-nya hingga saat ini sudah kira-kira sudah berapa banyak, Pak? Jadi gini Pak, untuk penyerapan tenaga kerja di RDMP Balikpapan ini hingga awal tahun 2022 kemarin ya, karena memang ini kita terus melakukan percepatan untuk RDMP ini dan tentunya ini perlu pengawasan yang ketat karena hari ini per awal tahun ini sudah 10.500 pekerja yang masuk nih, di mana 98%-nya itu pekerja di proyek RDMP ini merupakan tenaga kerja dari dalam negeri baik lokal maupun dari wilayah lain dari Indonesia ya. Ini 98% ini udah semuanya, jadi hanya 2% sebenarnya yang tenaga luar ini. Tenaga luar ini sifatnya hanya melakukan supervisi aja, tapi eksekusi semua adalah tenaga-tenaga kerja dari Indonesia. Nah, nanti di puncaknya tadi Mbak Monika, nanti di kuartal 3 akan menyerap sekitar 19.500, ini proyeksi kita. Itu adalah penyerapan tenaga kerja yang tentunya yang luar biasa ya, 19.500 nih, dan tentunya kita melakukan preparasi mulai sekarang ya, mulai sekarang bagaimana menghandle 19.500 pekerja ini. Tentunya ini juga komponennya pasti 98% juga tenaga lokal ya. Kalau di persentek lagi, nah kita lakukan preparasi bagaimana menghandle termasuk aspek safety dan juga aspek lingkungan ini Mbak Monika. Ini yang terpenting supaya mereka 19.500 itu tetap bekerja dalam kondisi aman, pulang selamat, kembali bertemu dengan keluarganya. Itu Mbak Monika. Oke, baik Pak Joko, dengan nilai investasi yang sangat besar sekali, lalu kemudian tenaga kerja yang diserap ini juga sangat luar biasa begitu ya. Lantas seperti apa mega proyek Pertamina ini bisa semakin menggerakkan lagi ekonomi sekitarnya Pak? Jadi tentunya Mbak Monika, pasca daripada proyek ini jadi running tentunya terus kan perlu dilakukan pemeliharaan kilang rutin dan juga nanti ada program overhaul ya.
Overhaul itu overhaul equipment, kemudian turnaround 4 tahun sekali. Nah, ini tentunya akan memberikan lapangan kerja kepada eh, kepada subkon ya, vendor-vendor yang berusaha sama dengan Pertamina. Nah, ini pengalaman kita yang melakukan overhaul dan juga eksekusi di TA ini semua adalah tenaga-tenaga lokal. Hanya kita expert aja yang betul-betul belum dikuasai, kita panggil expert yang dari luar. Itu pun mungkin di awal-awal karena untuk equipment yang baru ya. Setelah itu biasanya teman-teman lokal itu bisa mempelajari, ikut serta, habis itu juga berikutnya bisa handling sendiri. Itu terkait dengan penyerapan nantinya ya Mbak. Saya kira kilang itu selalu akan memberikan benefit terkait dengan lapangan pekerjaan secara kontinu, karena maintenance rutin kontinu, kemudian juga ada yang besar yang sifatnya 4 tahunan, ada yang rutin overhaul tahunan juga ada. Nah, ini tidak usah khawatir sebenarnya terkait dengan lapangan pekerjaan yang akan diciptakan melalui pembangunan kilang dan pasca kilang ini beroperasi. Itu Mbak, terkait dengan tadi lapangan kerja ya. Mungkin ada lagi Mbak Monica yang mau ditanya. Ya, selanjutnya Pak, kita ketahui ada beberapa kualitas produk yang akan ditingkatkan ya dengan adanya kilang ini, misalnya dari BBM nih Pak, dari Euro 2 menjadi Euro 5. Nah, lebih lengkapnya produk-produk apa saja ya Pak yang akan dihasilkan melalui kilang ini? Oke Mbak Monica, jadi nanti pasca RDMP ini selesai, ya pembangunan RDMP ini yang jelas kapasitasnya akan naik. Yang nomor 1, pengolahan crude-nya yang saat ini adalah 250.000 barrel per hari, nantinya akan naik menjadi 360.000 barrel per hari. Nah, beberapa produk yang dihasilkan antara lain BBM, ini adalah solar, kemudian Pertamax, Pertalite, ya, Pertadek, dan Aftur. Ini semua produk BBM akan ke Euro 5. Ini ya, ke Euro 5 semua dengan sulfur di bawah 10 ppm. Nah, ini terkait dengan kualitas lingkungan yang lebih baik tentunya nanti ya. Yang sekarang ini masih Euro 5, kualitasnya Euro 2 kualitasnya. Nah, nanti pasca RDMP akan menjadi Euro 5. Kemudian di samping itu juga kita menghasilkan produk non BBM, LPG, dan propilin. Propilin adalah nanti menjadi bahan baku untuk biji plastik. Nah, propilin ini nanti akan diolah lanjut di Politama Balongan, nanti akan menjadi produk biji plastik polipropilin. Nah, itu digunakan untuk semua botol-botol dan sebagainya, untuk karung, semua bahan yang plastik itu akan menggunakan biji plastik dari polipropilin. Nah, nantinya pasca pengembangan proyek kilang dan petrokimia, termasuk juga tidak hanya RDMP Balikpapan, yang sekarang ini juga kita akan membangun GRR, Gross Grassroots Refinery di Tuban yang terintegrasi dengan petrokimia, maka nantinya kapasitasnya akan menjadi 1,4 juta barrel. Nah, saat ini Mbak, saat ini kilang itu 1 juta barrel, nanti dengan adanya tambahan di Balikpapan 100, kemudian juga tambahan lagi di GRR 300 menjadi 1,4, plus nanti sebenarnya lebih 25 lagi kilang Balongan. Sekarang juga sedang kita lakukan RDMP, kilang Balongan ini malah nanti cepat, ini bulan Mei akan on stream, itu naikkan kapasitas dari 100 ke 125 ke 150, naik 25.000 barrel per hari. Kemudian untuk yang petrochemical nantinya, petrochemical juga akan naik ya produknya setelah RDMP total. Saat ini 1.660 KTA kiloton per tahun, nanti akan menjadi 8.000 kiloton per tahun. Nah, itulah produk-produk yang dihasilkan baik dari RDMP RU5 Balikpapan maupun proyek-proyek lain yang sudah direncanakan dan dalam eksekusi oleh Pertamina melalui PT KPI. Oke. Baik, Pak Joko, pertanyaan terakhir nih Pak, dengan pengembangan kapasitas ini nantinya apakah benar kilang Pertamina Balikpapan ini akan menjadi kilang terbesar kedua yang ada di tanah air, Pak Joko? Oh iya, ini malah kilang bukan terbesar kedua ini, malah melebihi dari Cilacap. Sekarang ini
paling besar Cilacap itu 345.000 barrel. Nah, nanti kilang Balikpapan ini 360, Mbak. Jadi selisih ini malah menjadi kilang terbesar di Indonesia, menggeser posisi Cilacap yang nomor 1 saat ini. Baik, berarti akan menjadi kilang yang terbesar begitu ya Pak ya, yang ada di tanah air. Baik, terima kasih sekali, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kami, Pak Joko Priyono. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Monika, mohon doanya semoga semuanya lancar dan sehat-sehat selalu ya. Dan demikian wawancara eksklusif kami, CNBC Indonesia Beyond.